Apa saja itu dari 10 hal ini? Ini konsep. Karena ini terkait dengan apa? Penyakit dan penyebab. Kalau kita tahu penyebabnya, berarti kita cari, dibuang penyebabnya. Atau kebiasaan yang dia ambil dari sebab-sebab penyakit ini. Yang pertama adalah adamu idahaj. Ya, darah kalau sudah numpuk. Nah, makanya kalau ada orang yang HB-nya sudah di atas 16, HB-nya 18, ya, HB-nya terlalu tinggi, apa yang sering terjadi? Gatal-gatal di kulit. Apa yang sering terjadi? Pusing. Kemudian apa yang sering terjadi? Tubuh selalu terasa demam dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Tubuh darah ini sudah banyak mendidih dan berlebihan. Nah, kalau suatu berlebihan dikeluarkan dengan cara pengobatan klasik. Kalau klasik, ya, dan nggak sabit dari Nabi, bisa contohnya menggunakan terapi fasdu, ya. Nah, kemudian kalau berikutnya yang datang dari Nabi SAW adalah dengan terapi berbekam, Nah, terapi bekam ini sabit dari Nabi SAW. Itu kalau darah banyak mendidih, ini terapi mengeluarkan darah penting karena dia sudah berlebihan. Kemudian yang kedua, wal maniyu idza tabayyara, dan mani atau sperma, ya, baik laki atau perempuan, kalau sudah terlalu banyak numpuk dan tidak dikeluarkan akan bahaya. Ya, sperma banyak numpuk kalau nggak dikeluarkan bahaya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antaranya sperma kalau menumpuk akan menyebabkan apa? Hawa di kepala panas, akan menyebabkan was-was, ya, akan bahkan menyebabkan junun, kegilaan. Kenapa? Karena dia sifatnya sperma panas, ya, kemudian tidak bisa keluar, akhirnya akan menambah panasnya tubuh. Nah, bahkan menimbulkan was-was. Karena apa? Sifat panas berlebihan. Kemudian yang ketiga, wal baul, air kemih. Air kemih juga harus dikeluarkan. Kalau orang ada sumbatan saluran kemih, baik karena prostat, baik karena batu ginjal, nasallallahu afiyah, kemudian air kemih kembali ke ginjal, ke atas, maka akan menjadi masalah. Bisa infeksi saluran kemih atau bahkan terjadi gagal ginjal. Nah, maka air kemih harus dikeluarkan. Kalau tertimbun, karena dia ini adalah kotoran yang harus dikeluarkan, maka akan menjadi racun, ya, akan menjadi racun. Contoh pada kasus gagal ginjal, ya, ketika terkait dengan kreatinin, ya, ketika terkait dengan sesuatu yang harus keluar tubuh ternyata tidak keluar, ya, akan menjadi racun bahkan tertimbun di bawah kulit. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, wal ghaid, ya, BAB, permisi akramakumullah, ya, BAB ini juga harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, ya, dia imam mengeras di dalam, ya, kemudian dia akan menghambat makanan yang masuk dari mulut, makanan yang baru, sehingga numpuk terus, ya. Bahkan kalau mengeras akan menjadikan sumbatan, alhasil ini harus dikeluarin, Makanya nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa buang air kemih, ya, kita bisa berkeringat, ya, kita bisa buang air besar, nah, kita bisa buang angin, itu semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang saja tidak bisa buang angin saja sudah subhanallah cobaan berat bagi dia, ya, sudah cobaan berat sekali. Ini nikmat Allah yang kadang dilupakan oleh kita. Kemudian yang berikutnya warih. Rih itu seperti hawa, termasuk buang angin. Itu penting. Karena dia harus dibuang. Kalau dia nggak dibuang kemudian diserap, ya, maka gas berbahaya ini akan menyebabkan apa? Pusing yang berkepanjangan. Karena gas. Bahkan disebutkan Nabi SAW, ya, hadis Abu Hurairah, ya, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebutkan Syekh Albani. Ketika yang sering kami ulang sebutkan, Nabi melihat orang Badu yang begitu kuat fisiknya. Kemudian Nabi bertanya, hal asabaka umumil dam, apakah kamu pernah kena demam? Kemudian orang Badu ini menjawab, aku nggak pernah kena demam. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, hal tasadda'ta, apakah kamu pernah pusing? Kemudian orang Badu bertanya, apa itu pusing? Kemudian Nabi sebutkan, rihun ya'taradu fir'as wa yadribu al-asab. Ya, pusing adalah angin
ya yang angin ini berputar-putar di kepala dan menyerang urat saraf. Ya, berarti Nabi menyebutkan pusing karena apa? Karena gas. Ya, gas numpuk di perut. Gas numpuk di perut karena apa? Karena makanan kita yang salah. Kombinasi makanannya, jenis makanannya, pantangannya dia ambil, ya, dan banyak hal ya yang menyebabkan perut itu bergas atau banyak anginnya. Kemudian angin tadi akan nyerang berputar-putar di kepala karena apa? Naik dari perut naik ke kepala dan akhirnya menekan saraf. Coba Nabi menyebutkan sebabnya pusing. Coba. Nah, bagaimana kronologinya pusing menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian rahimana rahimakumullah jami'an yang berikutnya al-qai, muntah. Ya. Ini juga termasuk harus dikeluarin. Nah, kalau ada makanan menumpuk di perut, ya. Kadang ada reaksi muntah. Atau juga ada terapi muntah dengan meletakkan tangan kita di ufula anak lidah, kemudian dicongkel, ya, kemudian digerakkan sehingga muncul reaksi muntah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan yang terlalu banyak numpuk di perut kita. Bahkan disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah di antara manfaatnya muntah adalah menjernihkan pandangan mata, membersihkan lambung dan lapisannya. Nah, Masya Allah ini termasuk manfaat yang masih jarang dikuak oleh kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah wal utas, al-utas bersin, ya, bersin. Makanya kalau ada orang bersin, jangan apa? Jangan dibersin kemudian ya, ditahan seperti ini. Jangan, ya. Bersin, silahkan bersin. Kenapa? Karena ada yang dikeluarin, cuma ditutup. Nah, cuma ditutup. Ini merupakan adab. Karena bersama bersin mungkin ada keluar bakteri, ada aroma yang tidak menyenangkan, ya, atau mungkin ada ditularkan melalui bersin itu virus, makanya ditutup, ya. Makanya ditutup. Barakallahu fikum. Nah, ini termasuk bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari yang sudah disampaikan beliau. Termasuk di sini ketika bersin ada adabnya. Bersin ada adabnya, dan bersin jangan ditahan dengan tutup mulut. Silakan bersin, ya, akan tetapi dengan adab. Kemudian wanom, ya, karena dalam tidur itu sebenarnya ada apa? Ada metabolisme yang masih terjadi. Ya, di malam hari itu ada sebagian metabolisme yang masih berlangsung, menyempurnakan sisa dari aktivitas metabolisme yang sebelumnya. Ya, metabolisme yang sebelumnya. Dan tidur ini sebenarnya untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh, ya. Dan ada ekskresi juga. Ada juga mengeluarkan seperti apa tadi? Seperti mengeluarkan di antaranya dengan tidur dia sering apa? Berkeringat. Dengan tidur ada proses metabolisme, dan berikutnya ada proses ekskresi dikeluarkan. Kemudian walju', lapar. Nah, kemudian apa? Lapar. Nah, barakallahu fiik. Maka ketika orang lapar jangan ditahan. Ketika orang lapar jangan ditahan. Kenapa? Karena akan bikin masalah bagi dia. Lapar ya makan. Ya, lapar makan. Lain halnya dengan orang yang berpuasa. Nah, barakallahu fiik. Kemudian al-atash. Al-atash ini haus. Kalau haus cepat minum. Ya, ketika dibutuhkan tubuh kita untuk minum, sebenarnya itu adalah termasuk termasuk untuk apa? Agar haus ini minum, metabolisme tubuh kita. Ketika tubuh sudah terlalu panas, maka perlu didinginkan. Ya, perlu didinginkan. Barakallahu fikum.